Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala zikrullahu akbar." Berzikirlah kepada Allah karena zikir itu sangat besar manfaatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waskurullaha katsira." Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Saudara-saudara sekalian, zikir adalah ibadah yang paling utama dari segala ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir adalah inti atau isi atau kandungan yang ada dalam ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Barang siapa yang berzikir kepada-Aku, maka Aku pun akan berzikir atau mengingat kepadanya." Olehnya itu, saudara-saudara sekalian, ulama-ulama tasawuf yang memang ajaran utamanya adalah berzikir kepada Allah untuk membersihkan hati, untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berzikir secara keseluruhan harus dilakukan secara terus-menerus. Seluruh potensi yang ada pada diri yang kita miliki harus dimaksimalkan semuanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, di dalam ilmu tasawuf kita diperintahkan atau diwajibkan untuk banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, banyak berzikir dengan gerakan tubuh, dan banyak berzikir dengan menggunakan napas. Kenapa demikian saudara-saudara sekalian? Karena ketiga hal inilah senjata seorang yang merupakan ahli zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, kita diperintahkan untuk berzikir secara lisan karena memang ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seluruh perintah berzikir itu mengatakan diucapkan oleh lidah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah Allah Allah. Itu adalah zikir melalui lidah. Mengapa saudara-saudara sekalian kita diperintahkan mengucapkan zikir melalui lidah? Karena berzikir dengan lidah adalah persaksian kepada diri kita, kepada tubuh kita, hati kita, bahwa kita bersungguh-sungguh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang ada pada diri kita memang tujuannya diciptakan adalah untuk menyembah dan berzikir. Walaupun ada sebagian berpendapat bahwa berzikir dengan mengucapkan dengan lidah itu tidaklah terlalu penting, karena walaupun tanpa diucapkan maka kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat semacam ini tidak boleh kita pertentangkan, karena itu bagian dari pendapat pribadi seseorang. Namun di dalam ilmu tasawuf hal ini diwajibkan, karena mengucapkan kalimat zikir harus dengan melalui lisan atau lidah, dan ini akan menjadi saksi kepada seluruh alam. Siapa-siapa saja yang mendengar kalimat zikir kita lantungkan, kita ucapkan, apalagi dengan suara jahar, maka itu akan menjadi saksi bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling mulia
di hari kiamat adalah orang yang paling banyak memiliki saksi. Sebagaimana di dalam suatu pengadilan, apabila kita memiliki saksi, maka kemungkinan kitalah yang akan menang. Dan tujuan kita berzikir dengan lidah, saudara-saudara sekalian, adalah dengan berzikir dengan lidah, maka seluruh yang ada pada diri kita, mulai dari daging, kulit, bulu, akan ikut berzikir, karena lidah akan menggerakkan seluruh daging, kulit, dan bulu kita juga ikut berzikir, karena ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita, dan semuanya berzikir. Dan dengan berzikir dengan lidah, maka daging dan kulit serta bulu juga ikut berzikir. Dan ini adalah keutamaan seseorang yang belajar ilmu tasawuf, karena berzikirnya dengan dirinya sendiri. Kedua, saudara-saudara sekalian, berzikir dengan lidah tentu tidaklah cukup. Masih ada bagian dari diri kita yang harus kita zikirkan, yaitu kita berzikir dengan gerak. Sehingga di dalam tasawuf sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, seperti sholat sunnah, gerakan-gerakan zikir. Sehingga dalam tasawuf, ahli zikir itu menggerakkan tubuhnya, kepalanya, badannya, tangannya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dilakukan oleh para sahabat, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW apabila berzikir bagaikan pohon yang diterpa angin, artinya menggerak-gerakkan badannya. Dan tujuan kita menggerakkan badan adalah untuk mengkonsentrasikan diri kita, sehingga setiap persendian itu akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulang-tulang kita, kuku kita, semua tulang atau urat yang ada di dalam diri akan berzikir kepada Allah karena kita menggerakkannya. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa setiap persendian di dalam diri memiliki zikir, dan itu hanya bisa terjadi apabila kita bergerak, yang melakukan gerakan yang diiringi zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saudara-saudara sekalian, yang ketiga, senjata yang kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah napas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir dengan nafas adalah hal yang wajib kita lakukan, karena ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Berzikir dengan nafas tujuannya adalah bahwa ingatan kita harus selalu senantiasa terjaga di setiap detik, di setiap menit, di setiap jam, dan ini harus mengikuti perjalanan napas. Dan napas tujuannya kita gunakan untuk berzikir karena kita menjaga ingatan kita jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedetik pun, walaupun kita tidur. Inilah makna dari sabda Rasulullah SAW bahwa beliau matanya tertidur tapi hatinya tetap terjaga, karena beliau berzikir dengan zikir khafi dan zikir napas. Karena orang yang tertidur akan tetap berzikir dengan napasnya. Jadi orang yang tidak menggunakan zikir napas, maka dia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dirinya tidak berzikir di waktu tidur. Namun orang yang terbiasa dengan berzikir napas, walaupun dia tidur, dia akan tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hatinya tidak tertidur. Dan tujuan
Berzikir nafas, saudara-saudara sekalian, adalah untuk mengalirkan darah kita yang mengalir ke seluruh tubuh. Dengan kita menggunakan zikir nafas, maka darah dalam diri kita juga akan terus berzikir, karena diiringi dengan zikir nafas. Karena nafas yang berjalan di dalam tubuh kita akan mengalirkan darah, dan sesuai dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sabda Rasulullah bahwa di dalam diri kita ada syaitan yang mengalir melalui darah kita. Dan orang yang tidak berzikir dengan nafas, tentu syaitan akan berkuasa ada pada dirinya, karena syaitan mengikuti peredaran darah. Tapi kalau kita berzikir dengan nafas, maka tentu syaitan akan menjauh, karena nafas kita bersatu dengan darah kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah saudara-saudara sekalian, 3 senjata yang kita gunakan. Senjata berupa di dalam diri kita, itu busohir kita, dan zikir yang kita lakukan dengan ibadah batin kita. Zikir secara keseluruhan, zikir tubuh, dan zikir ruh. Dan 3 senjatanya adalah lisan, gerak, dan napas. Demikianlah saudara-saudara sekalian penjelasan kita atau pembahasan kita hari ini. Begitu pentingnya kita berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, karena manfaatnya sangat besar. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan kita kesehatan, kekuatan iman, sehingga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 amin ya rabbal alamin.